warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Amin. Baik, agar pembelajaran kita lebih berkah, maka kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, maka Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Silahkan didengarkan namanya. Nurul Asmaul Husna, Hadir Bu. itu namanya. Nurul Mukni, Hadir Bu. ya alhamdulillah. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur pembangun dari teks puisi. Baik, kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Kompetensi dasar 3.7 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Dan KD 4.7 yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menemukan unsur-unsur pembangun dari teks puisi yang dibaca. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu siswa dapat menjelaskan unsur-unsur pembangun dari teks puisi yang dibaca. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu siswa dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun dari teks puisi dan makna puisi yang dibaca. Kalau membahas mengenai unsur-unsur pembangun dari teks puisi itu, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari puisi. Nah, di sini apa yang ada di pikiran kalian jika Ibu mengatakan puisi? Ibu. Silahkan. Puisi merupakan satu indah yang dibuat untuk menyentuh hati dan pikiran seseorang. Ana? Kalau saya Bu, puisi adalah curahan hati para penyair. Ya, betul sekali jawaban kalian. Jadi, puisi adalah suatu bentuk karya sastra yang berisi tentang ungkapan atau curahan hati dari seorang penyair. Di sini siapa yang pernah membaca puisi? Ibu. Silahkan Mukni. Kalau saya pernah membaca puisi dari W.S. Rendra Bu, tapi lupa apa judulnya. Kalau Ana? Kalau saya Bu pernah membaca puisi dari Hairul Anwar berjudul Aku. Baik, karena kalian pernah membaca puisi, apakah kalian pernah menganalisis unsur-unsurnya? Belum Bu. Nah, karena belum, pada pembelajaran ini kita akan membahas mengenai unsur-unsurnya agar kemudian kita bisa mengidentifikasi dengan benar terkait unsur-unsurnya. Baik, unsur-unsur pembangun dari teks puisi itu sendiri ada dua. Ada yang bisa sebutkan? Ya Bu. Silahkan. Lahir dan batin. Baik, betul sekali. Jadi unsur pembangun dari teks puisi itu ada dua, yaitu unsur batin atau struktur dan unsur lahir atau struktur batin. Yang pertama kita akan membahas mengenai struktur batin. Struktur batin adalah struktur dari dalam puisi yang tersirat di dalam puisi tersebut. Struktur batin ini meliputi 4 bagian. Ada yang bisa menyebutkan satu di antaranya? Saya Bu, Silahkan Ana. tema. Nah, betul sekali. Jadi unsur pembangun dari puisi itu ada dua. Yang pertama unsur batin dan yang kedua unsur lahir. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai struktur batin itu sendiri. Yang pertama yang termasuk struktur batin yaitu tema. Yang kedua rasa. Yang ketiga nada. Yang keempat amanat. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai tema.
tema adalah inti dari puisi yang disampaikan. Kemudian yang kedua, rasa, yaitu sikap penyair terhadap puisi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, nada. Misalnya di sini penyair bisa menyampaikan puisinya dengan nada mendikte atau bekerja sama dengan pembaca untuk menyampaikan pokok dari permasalahan yang ingin disampaikan. Kemudian yang terakhir itu amanat. Amanat ini berupa pesan yang disampaikan kepada pembaca terkait puisi yang disampaikan. Baik, yang kedua Ibu akan menjelaskan mengenai struktur lahir dari puisi. Yang pertama, diksi. Kemudian yang kedua, imaji. Yang ketiga, tipografi. Kemudian yang keempat, rima. Kemudian yang kelima, ritme. Dan yang terakhir, majas. Baik, yang pertama kita akan membahas diksi. Diksi berarti pilihan kata yang dipakai di dalam puisi. Kemudian yang kedua, imaji. Imaji ini bisa juga disebut sebagai citraan. Misalnya citraan penglihatan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, tipografi. Tipografi adalah tatanan bentuk puisi. Misalnya tatanan lari, kata hingga membentuk suatu pola. Kemudian selanjutnya yaitu rima. Rima atau biasa kita sebut sebagai sajak. Ini adalah bunyi yang berulang di dalam puisi, baik itu di dalam larik maupun di akhir larik. Kemudian ritme. Ritme yaitu pengulangan bunyi, baik itu tinggi rendahnya, panjang pendeknya, dan keras lembutnya bunyi di dalam puisi. Kemudian yang terakhir yaitu majas. Majas adalah bahasa kiasan yang digunakan penyair di dalam puisi. Ya, jadi dalam unsur pembangun puisi itu ada dua, yaitu batin dan lahir. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, Ibu, Silahkan. apa-apa saja jenis majas yang biasa digunakan dalam puisi? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi majas yang biasa digunakan dalam puisi itu misalnya majas personifikasi. Nah, majas personifikasi ini adalah majas menghidupkan benda-benda mati. Misalnya dapat kita lihat pada kata atau kalimat pensil itu menari-nari. Nah, pensil itu menari-nari menunjukkan bahwa si penyair ini menghidupkan benda-benda mati, karena si pensil itu adalah benda mati. Ada lagi pertanyaan? Cukup jelas, Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, untuk tugasnya silakan buka buku bahasa Indonesia kalian halaman 186. Ya. Sudah dapat? Sudah, Bu. Baik, silahkan kalian identifikasi unsur-unsur pembangun dari teks puisi itu. Silahkan kalian kerjakan puisi tadi dengan mengidentifikasi unsur-unsur pembangunnya, baik itu unsur batin dan lahir yang saya jelaskan tadi. Bu. Ibu berikan waktu 15 menit untuk mengerjakan, kemudian kalian presentasikan sebentar di depan kelas. Baik, Bu. Iya. Nah, itulah tadi presentasi dari teman kalian. Dari presentasi teman kalian tadi cukup membuktikan bahwa kalian sudah paham dengan materi kita hari ini, yaitu unsur batin dan unsur lahir. Namun untuk memperkuat pemahaman kalian, siapa di sini yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Silahkan, Mukni. Jadi ada dua unsur pembangun dalam puisi, yaitu unsur batin dan lahir. Di mana unsur batin itu ya ada poin-poinnya.
yaitu tema, rasa, nada, dan amanat. Kemudian unsur lahir itu poinnya diksi, imaji, tipografi, rima, ritme, dan majas. Majas yang sering digunakan adalah majas personifikasi, di mana contohnya itu misalnya pulpen, kita membuat kalimat seperti pulpen itu menari-nari, seperti itu. Ya, betul sekali dari penjelasan Mukni tadi. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari puisi menjadi sarana peluapan emosi. Misalnya pada saat kita sedih, saat kita marah, kita bisa meluapkannya ke dalam puisi. Sebagai tugas rumah, untuk lebih menambah wawasan kita, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah. Ya, silahkan kalian simpulkan unsur-unsur pembangun dan makna dari puisi yang kalian diskusikan tadi. Lalu minggu depan kalian kumpul di meja Ibu. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan pembelajaran unsur-unsur pembangun dari teks puisi ini dapat menambah wawasan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.